Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sekolah alam mata kuliah DAI 4. Lokasinya ada di Sumberingin, Wonosari, Kabupaten Malang, Gunung Kawi dengan luasan site 1,7 hektar dengan batas utara makam, batas selatan pemukiman, timur pasar, dan barat adalah jurang. Dari tapak tersebut terdapat 4 macam kontur, yaitu curam, terjal, datar, dan landai. Untuk problem statement terdapat 4, yaitu sistem pendidikan, kenakalan remaja, keamanan, dan kontur yang sangat curam dan sangat berbahaya. Nilai Islam yang saya gunakan ada di Quran Surat Ali Imran dan Asyura. Dari kedua ayat tersebut, sebelum mendesain kita harus memperhatikan manusia, alam, dan lingkungan sekitar tentang bagaimana cara menjaga. Kemudian ditemukan respect for site dan respect for user. Berikut prinsip aplikasi pada rancangan. Untuk prinsip yang digunakan adalah prinsip green arsitektur dengan parameter hemat energi dan ramah lingkungan, baik bagi pengguna maupun pada lingkungan sekitar. Setelah adanya perhitungan mengenai kontur, terbagilah sebuah zoning mengenai zona yang boleh dibangun atau tidak boleh dibangun. Dilanjut dengan cut and fill untuk meratakan kontur. Untuk orientasi masa bangunan, menyesuaikan pola kontur berada di tapak. Terdapat sirkulasi pedestrian, bisa mengakses seluruh bahu jalan, dan untuk entrance kendaraan roda 24 dan aksesibilitas terlihat satu jalur. Kemudian terdapat isu desain makro. Yang pertama, permintaan sekolah alam yang semakin bertambah dan potensi yang dimiliki di daerah Gunung Kawi sangat besar. Untuk mikro, dicarinya pendidikan alternatif dan metode sekolah yang tidak formal. Untuk prinsip desain yang digunakan adalah green arsitektur dengan tujuan berwawasan lingkungan dan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Berikut sketsa kasar mengenai olah bentuk. Selubung bangunannya kaca, atap green roof, expose beton pada tembok, dan roster atau kisi kayu. Untuk kaca difungsikan sebagai view dari dalam keluar. Untuk green roof, meredukasi panas agar tidak masuk ke dalam bangunan. Kisi kayu dan roster untuk meminimalisir udara yang masuk ke dalam ruang. Selanjutnya untuk konfigurasi ruang, kelas IPA, IPS, dan Bahasa terdapat 2 masa bangunan yang setipikal dengan jumlah 4 lantai seperti tersebut. Dan selanjutnya untuk bangunan kedua terdapat 2 masa bangunan yang tidak setipikal. Ini bangunan kedua, yang tadi bangunan pertama. Dan ini yang terakhir, bangunan terakhir adalah office. 1 buah masa bangunan saja. Berikut saya lampirkan utilitas air bersih, kotor, dan hujan. Ini pada bangunan pertama, kemudian ini pada bangunan kedua dengan 2 buah masa yang berbeda. Dilanjutkan dengan bangunan ketiga, kantor, seperti tersebut untuk desain utilitasnya. Kemudian untuk struktur bangunannya, untuk jenis struktur rigid frame dengan ukuran kolom 20x35, balok 15x25. Untuk atap, menggunakan atap green roof untuk mereduksi panas masuk ke dalam bangunan, dan untuk fondasi yang digunakan adalah fondasi foot flat. Kemudian masuk ke dalam konsep perancangan. Berikut untuk konsep dasar. Konsep dasar berlatar belakang dari adanya manusia, alam, dan lingkungan sekitar yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dengan tagline Smart Plan for Better Living dengan judul perancangan sekolah menengah atas berbasis green arsitektur dalam upaya penghematan energi yang ramah lingkungan dengan prinsip green arsitektur, respect for user, site, dan rekreatif. Lalu pada konsep tapak, untuk kontur yang datar dimanfaatkan untuk peletakan masa bangunan utama, terdapat 5 masa bangunan, dan untuk kontur yang tidak terlalu curam difungsikan untuk bangunan yang bermasa tidak terlalu besar seperti taman, kolam, dan lapangan. Dan pola perletakan masa disesuaikan dengan pola kontur yang berada di tapak dan agar tetap menjaga keaslian kontur pada lahan aslinya. Untuk vegetasi yang digunakan adalah pohon kelapa sebagai pembatas dan pengarah. Kemudian untuk peneduh adanya pohon mangga atau pohon yang bertajuk lebat. Kemudian untuk penghias ada perdu, ketapang, bunga hias, dan lain-lain. Lalu untuk sirkulasi yang digunakan adalah sirkulasi linier untuk memudahkan mengakses tapak dan hanya dibatasi oleh pohon-pohon peneduh atau pembatas jalan saja. Terdapat sebuah rooftop pada tiap bangunan berfungsi untuk mereduksi panas sekaligus sebagai ruang komunal atau pembelajaran outdoor. Lalu untuk entrance di sini terdapat 1 jalur saja berada di dalam tapak untuk meminimalisir kemacetan berada di luar tapak. Lalu
terdapat suatu RTH atau area agrikultur karena pemanfaatan dari kontur yang terlalu curam dan dapat dijadikan sebagai point of view dari bangunan-bangunan yang di atas. Kemudian terdapat tempat parkir untuk memarkir kendaraan. Kemudian terdapat kolam ikan, taman, lapangan, dan taman baca merupakan penerapan dari prinsip green arsitektur. Kemudian terdapat split level untuk meminimalisir cut and fill pada kontur. Bentuk dasar masa bangunan pada sekolah alam ini adalah persegi yang difungsikan sebagai penerimaan pembelajaran dan servis. Berikut untuk konsep bentuk di setiap masa bangunannya. Pada konsep ruang kelas menggunakan formasi konvensional dan pada ruang komputer dan multimedia menggunakan formasi huruf U. Pada ruang rapat menggunakan meja konversi, lalu ruang kantor, staf, dan pengunjung menggunakan konsep tema ruang yang sama, lalu untuk laboratorium menggunakan konsep workstation. Seperti itu. Dapat kita ketahui setelah melihat bagan gambar tersebut bahwa konsep struktur dan material dari 3 bangunan sama. Mulai dari substructure, mixed structure, dan abstructure-nya sama. Berikut untuk konsep sistem utilitas kawasan. Kemudian yang terakhir adalah konsep lanskap. Terdapat 3 buah area yang perlu adanya penataan lanskap sebagai penerapan dari green arsitektur. Areanya adalah taman baca, kolam ikan, dan lapangan. Vegetasi yang digunakan adalah pohon kelapa sebagai pembatas dan pengarah, lalu ada rumput dan bunga-bunga sebagai penghias dan peneduh. Peneduh dapat diterapkan dari pohon bertajuk lebat. Selanjutnya, saya akan memberikan suatu video animasi terkait hasil perancangan sekolah alam. Seperti berikut. Dari tampak atas, terlihat area rekreasi yang berfungsi sebagai tempat berdiskusi, melakukan aktivitas outdoor, menikmati pemandangan sekitar, dan lain-lain. Untuk area rekreasi terdiri dari gazebo yang terdapat suatu kolam ikan, kemudian lapangan komunal, dan yang terakhir adalah taman membaca. Berikut untuk taman membaca secara dekat. Jadi dengan adanya taman membaca, kita bisa melakukan kegiatan berdiskusi, belajar outdoor, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan lapangan komunal. Jadi di lapangan komunal ini kita bisa melakukan aktivitas seperti upacara, apel, senam, ataupun olahraga lainnya. Lapangan komunal ini dapat mewadahi segala aktivitas yang dilakukan oleh para siswa, baik individu maupun kelompok. Berikut untuk tampak atas dari lapangan komunal. Kemudian terdapat gazebo dan kolam ikan. Jadi di tempat ini kita bisa berdiskusi, duduk santai sambil menikmati pemandangan di area sekitar. Seperti itu. Dilanjut dengan gedung IPA, IPS, dan bahasa. Dengan ciri khas dari bentuknya terdapat kisi-kisi dari kayu untuk meminimalisir cahaya dan angin yang masuk ke dalam ruang. Di samping itu, pada atap juga terdapat green rooftop yang berfungsi untuk mereduksi panas agar tidak sampai masuk ke dalam ruangan. Di samping dari gedung sekolah terdapat gedung serbaguna. Jadi di gedung serbaguna ini terdapat musola, UKS, koperasi, tempat satpam, ruang tamu, perpustakaan, dan aula. Bangunan terakhir terdapat gedung kantor dan staf. Berikut tuh tampak sampingnya. Untuk tampak belakang dari gedung kantor dan staf, dan terdapat tempat parkir baik untuk roda 2 maupun roda 4.
Selanjutnya, terdapat satu buah jalur untuk roda 2 maupun roda 4 yang telah disesuaikan dari analisis permasalahan atau isu kawasan, yaitu adanya kemacetan di luar tapak. Kemudian ini interior ruang rapat. Dilanjut dengan kantor staf seperti ini. Nah, ini untuk laboratorium biologi, kimia, fisika, ruang kelas, dan yang terakhir ruang tamu. Terima kasih.